Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muslim lin nisyani bi nurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasirahu ilmu ka'amih. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menunaikan salah satu kebutuhan kita sebagai hamba Allah, yakni salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan memenuhi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, yakni mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan tema muhasabah al-maut sebagai jalan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tema ini agak berat, karena itu mungkin hanya sebagian saja pembahasannya. Karena paling tidak yang mesti dibahas dari tema ini ada 3. Yang pertama adalah muhasabah, yang kedua adalah kematian sebagai jalan, dan yang ketiga adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 variabel ini, saya untuk variabel pertama yakni muhasabah. Muhasabah itu semacam sebuah gerakan introspeksi diri atau refleksi diri. Tapi saya lebih suka mengartikan muhasabah itu dengan makna hadap diri atau refleksi diri. Misalnya begini, kemarin Ustadz kita Dr. Haji Usman Tiasa dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peristiwa ini kita refleksikan ke dalam diri kita. Kita refleksikan ke dalam diri kita terkait peristiwa kematian yang dia alami dan juga pasti kita alami. Itu yang dimaksud muhasabah sebenarnya. Karena itu muhasabah ini selalu dilakukan setiap saat. Kenapa? Karena setiap saat sesuatu terjadi kepada kita. Maka setiap yang terjadi kepada kita itu instrumen muhasabah dari Tuhan. Itu instrumen muhasabah dari Tuhan. Tapi tidak semua orang mampu melakukan ini. Tidak semua orang mampu melakukan ini. Karena orang yang mampu melakukan seperti ini, itu memang orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ciri kemampuan untuk melakukan muhasabah itu menjadi karakter orang-orang yang beriman yang sudah mencapai derajat takwa. Karakternya orang beriman yang sudah mencapai derajat takwa. Dari mana kita bisa pahami ini? Dari ayat Al-Quran surah Al-Hasr itu disebutkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah menyeru orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligan. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan
apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Di sini sebenarnya bicara tentang kematian. Lalu Tuhan bilang lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini ada dua seruan sebenarnya. Pertama, seruan bertakwa dan seruan memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari esok kita. Yang menarik dalam struktur ayat ini, wal tansur nafsun ma qaddamat, perintah untuk melakukan refleksi diri itu dihimpit oleh perintah bertakwa. Diawali oleh perintah bertakwa, lalu diikuti lagi dengan perintah bertakwa. Pertanyaannya, apakah sama maknanya perintah bertakwa yang pertama yang mendahului perintah muhasabah dengan perintah bertakwa yang setelah perintah muhasabah? Jawabnya tidak. Perintah bertakwa yang pertama itu seruan untuk melakukan gerakan proses untuk bertakwa. Tapi perintah bertakwa yang kedua itu sudah sampai pada kesempurnaan takwa itu sendiri. Karena itu perintah memperhatikan muhasabah diri atau refleksi diri atau hadap diri itu menjadi ciri orang yang beriman yang melakukan proses gerakan untuk bertakwa kepada Allah. Setelah dia senantiasa melakukan muhasabah diri, dia sampai pada ketakwaan yang sempurna, yang sering disebut di dalam Quran, ittaqullah haqqa tuqah. Sekarang pertanyaannya, apa cirinya orang yang bertakwa secara sempurna? Itu dijawab di ujungnya ayat. Ujung ayat ini mengatakan, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha tahu atas apa yang engkau lakukan. Orang yang selalu melakukan gerakan muhasabah, introspeksi diri, hadap diri, refleksi diri, itu berujung pada sebuah kesadaran bahwa Allah mengawasinya. Allah memperhatikannya. Dia dalam pengawasan Allah yang sangat kuat. Dan itu derajat spiritual tertinggi, seperti disebut dalam hadis tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Orang yang sampai pada titik kesadaran bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, hidup dalam kalbunya kesadaran ketuhanan itu. Seperti hadis Nabi itu, ditanya Nabi, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi jawab, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang bertanya lebih pandai, lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Jibril kemudian menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Jadi orang yang sampai pada kualitas spiritualnya ihsan, atau dia menjadi seorang muhsin, adalah orang yang ketika dia menyembah Allah, kalau di sini ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dia menyadari bahwa Allah melihatnya. Lalu disebut fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Kalau engkau tidak melihat Tuhan, dan memang tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Ini di sini ada tingkatan menarik di sini. Zatnya Tuhan tidak bisa dilihat, tapi nama, sifat dan perbuatannya itu terlihat. Jadi zatnya tidak terlihat, tapi nama, sifat dan perbuatannya itu terlihat. Karena dia terlihat, maka dia menghadirkan kesadaran ilahi. Menghadirkan kesadaran ilahi. Jadi ketika Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau melihat Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya,
yang dimaksud di sini seakan-akan engkau melihatnya, engkau memiliki kesadaran tentang sifatnya Allah. Engkau memiliki kesadaran tentang perbuatannya Allah. Engkau melihat itu dan engkau memiliki kesadaran tentang asma-asma'nya Allah. Kesadaran seperti ini itu kualitas spiritual tertinggi. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa yang pertama diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam itu asma. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Yang dimaksud asma di sini, rata-rata penafsir mengatakan asma itu nama-nama benda Bapak sekalian. Tapi saya memahaminya tidak seperti itu. Tetap nama-nama benda, tetapi saya lebih suka memahaminya bahwa pada setiap benda, pada setiap al-kaun, kalau dalam bahasa sufistik, pada setiap ciptaan itu pasti ada asma'nya Allah di sana. Pasti ada sifatnya Allah di situ, dan pasti ada perbuatannya Allah di situ. Sebelum saya baru lihat rektor saya mohon maaf, saya baru lihat. Minta izin Prof. Saya kembali. Jadi yang dimaksud asma menurut saya adalah bahwa setiap al-kaun, setiap makhluk itu pasti ada Allah di sana. Tanda petik ya, Allah di sana tanda petik. Jangan dipahami bahwa Allah dalam bentuk zat di situ, tidak. Tapi asma'nya, perbuatannya, sifatnya ada di situ. Kenapa begitu? Karena Allah, semua yang ada ini tajallinya Tuhan, manifestasi Tuhan. Dan setiap makhluk tidak pernah terpisah dari manifestasi itu. Tidak. Maka kalau saya memiliki kesadaran asma tadi, kesadaran sifat tadi, kesadaran perbuatan tadi, maka ketika saya lihat ini, maka yang pertama muncul bagi orang yang sudah bertakwa kepada Allah dan kualitasnya Ihsan, bukan ini yang pertama muncul. Tapi yang pertama muncul adalah asma Allah, fi'lullah wa sifatullah. Di sini yang pertama muncul. Itu yang pertama muncul. Kalau saya bilang begini Pak, Yesus itu Tuhan atau Tuhan itu Yesus, salah dua-duanya atau ada yang benar salah satunya? Salah dua-duanya? Baik. Kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan, maka yang saya maksud, saya membaca dengan kesadaran ketuhanan saya menyadari kehadiran Tuhan pada Yesus. Seperti saya menyadari kehadiran Tuhan pada diri saya. Seperti saya menyadari kehadiran Tuhan pada pepohonan. Seperti saya menyadari kehadiran Tuhan pada binatang dan apa saja yang merupakan makhluk dari Tuhan. Karena titik fokus saya bukan pada makhluknya, tetapi titik fokus saya pada al-haqqu, maha hak di makhluk itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhan itu Yesus, itu salah. Itu yang salah. Tapi yang pertama tidak salah dengan pemahaman seperti itu. Karena semua adalah manifestasi ilahi. Semua itu manifestasi Tuhan. Maka sebenarnya tidak ada alasan orang untuk lupa Tuhan. Tidak ada. Tidak ada alasan untuk lupa Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terlupakan dengan kita. Karena Dia selalu bersama kita. Kita ini yang terhijab.
nggak benar sama kita. Itulah kualitas ihsan. Itu orang yang mampu menyadari innallaha khabirun bima ta'mal. Jadi muhasabah diri atau introspeksi diri itu adalah instrumen, cara, metode terbaik dan pertama untuk melakukan perjalanan menuju Tuhan. Karena itu Musa al-Qasim, salah satu keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata seperti ini: "Laisa minna man lam tuhasib nafsahu fi kulli yawmin." Bukanlah golongan kami orang yang tidak melakukan gerakan hadap diri setiap hari. Setiap hari mesti dilakukan. Bahkan menurut saya setiap saat, Pak. Bapak mau nulis di WA, merespon, pikir dulu apa yang dimurkai Allah atau tidak tulisan saya. Bapak mau berkata, pikir dulu apa ini menyakiti orang atau tidak. Karena itu orang yang selalu muhasabah diri lebih banyak diamnya dari berkatanya. Dan saya ingin tegaskan puncak, salah satu makna dari puncak tauhid itu diam. Kan orang yang diam itu merasa menikmati, tidak banyak berkata, karena apapun yang dia rasa tidak bisa dia bahasakan. Lalu Musa al-Qasim mengatakan, jadi setiap orang, setiap diri mesti melakukan muhasabah setiap yaum, kulla yaum. Lalu dia mengatakan begini: fa in amila khairan istazadallahu minhu. Kalau dia sampai pada satu perbuatan yang baik, setelah dia muhasabah, dia melakukan perbuatan yang baik, istazada minhu. Yang harus dia lakukan, dia minta kepada Allah setelah dia berbuat baik, tambahkan kebaikan beliau. Wa hamidallah alaihi. Setelah itu dia puji Allah, segala maha puji Engkau ya Allah. Engkaulah yang memberikan aku kekuatan untuk melakukan perbuatan ini. Pertanyaan saya, di kalimat seperti ini ada enggak diri kita? Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Lalu dia katakan, wa in amila syai'an syarran. Kalau dia melakukan perbuatan buruk, syai'an, sedikit, bukan banyak, sedikit dan kecil. Syai'an itu sedikit dan kecil. Istaghfarullah wa taba alaih. Dia langsung beristighfar kepada Allah dan taubat. Itu orang yang puasa. Karena itu menurut saya berdasarkan ini, paling tidak ada beberapa perbuatan yang harus dilakukan dalam satu hari. Pertama, muhasabah. Yang kedua, selalu minta kebaikan kepada Allah. Yang ketiga, memuji dan bersyukur kepada Allah. Yang keempat, beristighfar. Dan yang kelima, taubat. Ini setiap hari harus dilakukan, setiap saat. Kalau kita ikuti apa yang dikatakan Imam Ali Zainal Abidin, dia mengatakan begini: Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, innaka la tazalu bi khairin ma kana laka wa'izun min nafsik. Sesungguhnya engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan, maka laka wa'iz, kalau engkau menciptakan dalam dirimu penasehat. Jadi mestinya setiap diri itu punya penasehat dalam dirinya, bukan penasehat dari luar dirinya. Penasehat dalam dirinya. Wa makana muhasabatu min hammi. Dan penasehat dalam dirinya itu adalah gerakan refleksi diri. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, insya Allah engkau selamanya dalam kebaikan. Ini mengisyaratkan juga kita perlu cari
siapa, apa dan siapa di dalam diri kita yang bisa memberi wa'izah, nasihat. Sehingga kita sebenarnya bukan tidak butuh dengan nasihat dari luar, tapi nasihat dari dalam itu jauh lebih kuat. Itu kira-kira. Makhluk yang pertama melakukan muhasabah diri itu Adam alaihissalam. Dan sebaliknya, makhluk yang pertama kali melakukan tolak diri itu iblis. Jadi saya lebih pahami muhasabah itu hadap diri dan tolak diri. Lawannya tolak diri. Iblis ketika ditanya oleh Allah, kita sudah tahu semua kasusnya. Iblis disuruh sujud, tidak mau. Adam dilarang mendekati pohon, dia dekati. Lalu ketika itu terjadi, dua-duanya melakukan pengingkaran terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka Tuhan di dalam surah Al-A'raf itu bertanya kepada iblis begini. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Apa yang mencegahmu iblis tidak sujud iz amartuka, ketika engkau aku suruh? Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, dan seterusnya. Saya tidak ingin masuk di situ. Ketika Allah bertanya seperti ini pertanyaan refleksi diri. Ini pertanyaan refleksi diri. Allah masih kasih kesempatan iblis untuk memperbaiki dirinya sebenarnya kalau dia melakukan refleksi diri. Tapi karena dia melakukan tolak diri, maka jawaban yang muncul dari iblis itu, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Karena dia melakukan tolak diri. Dia tidak merefleksikan pertanyaan itu ke dalam dirinya. Tapi padahal ada kesempatan untuk bisa melakukan refleksi diri itu. Di mana kesempatannya? Di mana bisa dipahami? Di kalimat iz amartuka, ketika aku perintahkan. Sekiranya iblis itu titik fokusnya pada kalimat is amartuka, titik fokusnya pada Allah yang memerintahnya, maka dia tidak akan membantah Tuhan. Tapi karena titik fokusnya pada Adam, maka dia benar. Jadi sangat menentukan itu titik fokus. Sangat menentukan. Sama tadi, kalau titik fokus saya pada makhluk, pada benda, pada kekayaan, pada nikmat, maka saya lupa Tuhan. Tapi kalau titik fokus saya sama pemberi nikmat, maka saya ingat Tuhan. Titik fokus yang berbeda, efeknya berbeda. Sekiranya titik fokusnya ini, iblis adalah kalimat is amartuka, maka dia tidak akan pernah membantah. Kita punya guru Prof. Ruslan biasa kasih contoh seperti ini. Ketika Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, sekiranya saya tidak melihat Muhammad menciummu, Khaybatu, saya tidak pernah mencium. Jadi yang dilihat Umar radhiyallahu anhu bukan batu itu, tapi yang dia lihat adalah Muhammad yang mencium batu itu. Titik fokus yang berbeda. Nah, berbeda ketika Adam ditanya. Tuhan bilang di lanjutan ayat 20 kalau tidak salah, 23 kalau tidak salah. Itu ditanya sama Allah, hai Adam, bukankah saya sudah melarangmu anhatuma antil kasyarah? Bukankah saya sudah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Dan saya juga sudah katakan kepadamu bahwa iblis itu musuhmu. Mendengar pertanyaan itu, Adam hadap diri, dia melakukan refleksi diri. Maka jawabannya,
Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Refleksinya berbeda. Ada refleksi diri, hasilnya berbeda. Maka diakui kesalahannya. Dia akui bahwa dia sudah menzalimi dirinya. Karena dia paham bahwa dia sudah menzalimi dirinya, maka dia bilang, "Ighfir lana." Ampuni kami Tuhan. Warhamna, kasih kami Tuhan. Kalau tidak ada ini dua, pasti kami merugi. Maka yang dia bawa Adam turun ke bumi, itu kasih sayang Tuhan dan ampunannya. Ini kekuatan dahsyat untuk bisa melawan iblis yang jadi musuh kita bersama. Karena yang dia bawa iblis turun ke bumi, iri hati, dendam dan sebagainya. Menarik, dua-duanya diturunkan ke bumi kan. Setelah ditanya, mereka dua refleksinya berbeda. Satu tolak diri, satu hadap diri. Efeknya berbeda. Di dalam tafsir Al-Mizan itu dikemukakan, ini menarik sekali tafsir Al-Mizan, dikemukakan begini. Adam itu waktu turun ke bumi, itu tidak melakukan pelanggaran, itu yang disebut pelanggaran, itu bukan dosa bagi Adam. Tapi iblis itu dosa. Alasannya begini. Larangan yang ditujukan kepada Adam disebut nahyun takwiniyun, adalah larangan Tuhan sebagai instrumen jalan untuk dia bisa turun ke bumi. Kira-kira bahasa singkatnya seperti itu. Bukan nahyun syar'iyyun, bukan larangan syariat. Jadi belum ada syariat yang berlaku untuk Adam. Tapi perintah untuk iblis itu amrun syar'iyyun. Dia perintah yang bersifatnya syariat, bukan sebenar takwini. Maka dia disebut melanggar. Itulah sebabnya iblis itu 4 kali berteriak keras dalam keputusasaannya. Pertama, hina lu'ina. Ketika dia dilaknat Allah karena tidak mau sujud, dilaknat Allah, dia berteriak, celaka aku, celaka aku. Ketika dia ilal ardh, ketika dia diturunkan ke bumi, dia berteriak keras, dia menyesal. Dan ketika Nabi Muhammad diciptakan dan diutus. Dan yang keempat, ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Jadi sebenarnya hadis ini menggambarkan 2 kekuatan dahsyat untuk bisa melemahkan iblis. Hidupkan Muhammad dalam diri kita dan hidupkan surah Al-Fatihah dalam diri kita. Itu kekuatan paling dahsyat. Ini surah Al-Fatihah kalau mau dikaji lama sekali baru bisa selesai. Itu. Tapi Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi tidak ada penyesalan. Tidak. Apalagi dia sudah dikasih. Nah itu kira-kira. Yang menarik lagi refleksi yang dilakukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu waktu masa muda dia masih sering berkumpul, kira-kira anggaplah sekarang berkumpul dengan teman-temannya berpura-pura seperti itu. Di saat dia berkumpul dengan temannya muncul suara hadir. Apa ini tujuannya kamu dikasih hidup? Dan kalimat itu muncul terus terdengar untuk Ibnu Arabi. Maka Ibnu Arabi ini kemudian menjadi manusia yang sangat taat kepada Allah, sehingga dia sudah merasakan nikmatnya memiliki kesadaran ketuhanan di umur 20 tahun. Di umur 20 tahun. Dan dia disebut Syekhul Akbar. Dia adalah syekh terbesar dalam dunia sufistik. 2 buku yang paling besar yang ditulis oleh Ibnu Arabi punya sampai hampir 400-an lebih. Tapi yang terkenal ini 2, Futuhatul Makkiyah wa Fususul Hikam. Futuhatul Makkiyah itu ilham dari Allah yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Karena itu Ibnu Arabi kalau dia menulis tidak pernah berhenti. Karena dia ilham, bukan hasil pikiran dia. Sementara Fususul Hikam
Dua kitab ini memang agak susah dipelajari. Itu sebuah refleksi. Refleksi ini yang lain, Ibnu Tufayl. Ketika ini Tufayl singkatnya penjahat, perampok paling berbahaya. Tapi ketika dia menemui seorang gadis di tengah malam yang dia cintai, tiba-tiba dia manjat di pagar orang itu, kemudian dia mendengar ayat Tuhan ini. Alam yahni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba waktunya orang yang beriman itu memiliki kualitas hati yang khusyuk. Mendengar ayat itu terjadi sebuah peristiwa hadap diri yang dilakukan oleh Ibnu Tufayl, Abu Hudayl Ibnu Iyad. Lalu dia mengatakan, menengok ke atas lalu dia berkata, sudah saatnya Tuhan. Maka sejak itu Hudayl Ibnu Iyad taubat, lalu dia ke Mekah belajar dan akhirnya jadi sufi. Nah, itu refleksi, itu hadap diri. Singkat sedikit lagi, maka saya bilang tadi sudah selesai. Al-maut, mari coba kita berefleksi diri tentang al-maut. Pertanyaannya sebenarnya apa yang harus dihitung? Apa yang harus dihadapkan terhadap diri kita? Apa yang harus direfleksikan? Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan kalimatnya Ibnu Athaillah dengan mengatakan seperti ini. Idza aradta an ta'rifa qadraka indah. Kalau engkau ingin mengetahui kadarmu di sisi Allah, fanzur bima sayukinka. Maka perhatikanlah di mana Allah menempatkan. Ini kalimat indah sekali. Jadi yang harus direfleksikan adalah apa kadar kita di sisi Tuhan. Di mana kedudukan kita di sisi Allah. Di mana posisi kita di sisi Allah. Boleh jadi posisi kita itu musliyah, dihormati oleh manusia. Banyak yang kunjungi, banyak yang datangi. Tapi belum tentu begitu di sisi Allah. Dan boleh jadi ada orang yang tidak dikenal di dalam manusia, di makhluk, tapi dia terkenal di langit. Itu dalam bahasa sufistik, maklumun bis sama, masyhurun bis sama. Dia dikenal masyhurun di dunia, dia dikenal di dunia, majhulun bis sama. Tapi dia tidak pernah disebut di makhluk. Ini cilaka seperti itu. Tapi kalau ada orang tidak disebut di dunia, tidak direken, tidak dihitung, tapi setiap saat dia disebut dalam ini orang hebat. Maka kita bertanya, bagaimana kita menghadapi melihat kematian? Setiap hari Pak kita lihat kematian, nyamuk mati, tikus mati, manusia mati. Kematian ini punya bekasan kita. Imam Ali pernah bertanya, dia bilang begini, saya heran tuh, orang pergi ke kuburan, setelah pulang dari kuburan, yang dia bawa pulang itu cerita tentang lino. Ya tuh ya. Bahkan kalau kita kuburan bicara tentang lino, padahal itu menesa-nesa kuburan. Bahkan yang menggali kubur sangat mungkin lebih banyak tidak melakukan refleksi sendiri. Padahal biolog kubur ya berapa kali. Ini Imam Ali pernah berkata seperti itu. Aku heran. Nah sekarang kira-kira kalau kita mati sekarang, di mana posisi kita di hadapan Allah? Ini oleh refleksi Pak. Saya sudah kirim sama Pak Ketua doanya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad tentang kalau kita mendengarkan kematian. Saya bacakan ini sebagai yang terakhir. Kalau kita akan ada tanya jawab sedikit satu dua orang. Saya cari dulu ya Pak. Ini doa di Imam Ali Zainal Abidin mengatakan,
bacalah doa ini ketika engkau mendengarkan berita tentang kematian. Ya, bukan di ayat. Dia di sebuah doa, buku doa yang ditulis oleh Imam Ali Al-Abidin As-Sajjad yang disebut Sahifatus Sajidiyah. Jadi dia kumpulan doa. Imam Ali Al-Abidin As-Sajjad ini adalah disebut As-Sajjad karena sangat kuat dia bersujud kepada Allah. Bisa sampai 1000 rakaat sujud. Apa itu mungkin dilakukan dengan syarat? Mungkin sekali. Nah, dia bilang begini, saya bacakan terjemahnya saja. Tentang ketika engkau mendengarkan kematian, katakanlah, ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Lalu dia mengatakan, selamatkan kami dari panjang angan-angan. Pendekkan angan-angan kami dengan ketulusan beramal, sehingga kami tidak berharap menyempurnakan jam dengan jam, tidak menutup hari dengan hari, tidak menyambung napas dengan napas, menyusul langkah dengan langkah. Apa maksudnya ini? Orang yang mengerti tentang kematian, dia tidak akan pernah menunggu sebentar jam 7 saya masih hidup. Enggak. Maka setiap waktu, detik waktu yang dijalani terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia bilang, selamatkan kami dari tipuannya, tenteramkan kami dari keburukannya, tampakkan kematian di hadapan kami dengan jelas. Ini kalimat yang benar. Tampakkan kematian di hadapan kami dengan jelas. Jadi dia berlindung kepada Allah untuk tidak tertipu dengan angan-angannya, dengan khayalannya, dengan harapan-harapan duniawinya gitu. Tapi dia mau kematian tampak terus. Kira-kira seperti ini tadi itu. Di hadapan. Lalu dia mengatakan, jangan biarkan ingatan kami akan kematian cepat melintas. Pertanyaannya begini. Sekarang ini kalau kita ingat kematian, mitauki atau tapuji? Itu pertanyaan. Kalau kita ingat kematian, takut atau tapuji? Berbeda jawabannya orang yang takut, keadaannya orang yang takut dengan orang yang memuji. Kalau orang yang takut, tapi kalau orang yang memuji, dia sudah mencintai kematian. Dan memang salah satu ciri orang yang benar imannya dan sudah mukmin, dia lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Itulah maknanya kenapa di surah Al-Mulk duluan kata mati dibanding kata hidup. Halakal mauta wal hayat. Karena kematian lebih pantas dicintai daripada kehidupan. Kenapa? Karena kematian jalan menuju Tuhan, pertemuan dengan Tuhan. Maka definisi mati itu berbeda, Pak. Kalau orang yang dekat sama Allah, mati itu adalah ketemu Tuhan. Sementara bagi orang yang menganggap yang susah, mati itu keterpisahan dari dunia. Kalau dia terpisah dengan dunia yang dicintainya, pasti sedih. Tapi kalau orang tidak pernah merasakan kecintaan kepada dunia, maka dia mencintai pertemuan dengan Tuhan. Maka itu dalam doa ini dikatakan begini, jadikan kami dan dari amal-amal kami, amal yang membawa kami memandang lambat kembali kepadamu dan menjadikan kami rindu bergabung denganmu. Saking sibuknya dia melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarnya pada Tuhan, dia ingin hidup untuk melakukan itu saja. Dan dia ingin memperlambat, tapi dia rindu bertemu dengan Tuhannya. Maka ada orang berdoa, ya Allah matikan aku, matikan aku, matikan aku. Apa boleh berdoa seperti itu? Boleh. Yang penting, yang belakangi doa itu, matikan aku karena aku rindu dan mencintaimu Tuhan. Itu boleh. Tapi kalau dia minta matikan aku karena sudah tidak sanggup menjalani ujian
Lalu dia bilang lagi, dan menjadikan kami rindu untuk bergabung denganmu, sehingga kematian menjadi tempat kedambaan yang kami dambakan, tempat keakraban yang kami rindukan, dan karib kerabat yang kedatangannya kami inginkan. Jika maut kau dekatkan kepada kami dan kau turunkan untuk kami, gembirakan kami dengan kehadirannya, hiburlah kami dengan kedatangannya. Jangan celakakan kami karena perjamuannya, jangan dukakan kami karena kunjungannya. Jadikan dia salah satu pintu ampunanmu dan salah satu kunci kasih sayangmu. Terakhir dia bilang begini, matikanlah kami mendapat petunjuk, bukan kesesatan, dalam keadaan taat, bukan kebencian, dalam keadaan taubat, bukan kemaksiatan, bukan pula mengulangi keingkaran. Wahai dia yang menjamin pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, wahai dia yang berusaha memperbaiki amal orang yang berbuat kerusakan. Siapa yang mencintai Allah dan mencintai Allah pasti rindu ketemu dengan Tuhan. Saya kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya, cukup ya. Cukup Pak. Silakan. Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya sangat tersentuh yang terakhir masalah mati. Awal dari Pak Ustaz menyampaikan bahwa mengkaji Al-Quran ini sangat berat. Tapi menurut saya bukan Al-Quran yang berat Pak Ustaz. Yang berat adalah mengkaji kitab-kitab diri kita masing-masing. Ya. Kalau kita ingin mengkaji diri kita masing-masing, merefleksi diri kita masing-masing, sangat luar biasa Ustaz. Saya menangis Ustaz. Dosa-dosa yang kita buat sebelumnya ini luar biasa. Dan sekarang persoalannya Ustaz, saya ingin petunjuk dari Ustaz bagaimana supaya kita mengkaji kitab-kitab suci yang ada dalam diri kita selamat ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan luar biasa. Berinteraksi dengan Quran itu tidak pakai akal, tapi pakai hati. Karena Quran itu diturunkan bagi orang yang punya hati. Yang tidak hidup hatinya tidak bisa menerima Quran. Kalaupun dia bisa pikirkan Quran, dia hanya exercise intelektual saja. Dia hanya exercise intelektual. Saya kasih contoh. Kalau saya bertanya, ada enggak semua orang Islam beriman kepada Quran? Iya. Ada enggak orang yang beriman tapi tidak tahu baca Quran? Ada ya? Ada enggak orang yang beriman tahu baca Quran tapi malas dan luar biasa? Ada kan? Ada enggak orang yang beriman tahu baca Quran, rajin baca Quran, one day one juz, tapi dia tidak tahu apa yang dia baca? Hah? Ada. Ada enggak orang yang baca Quran rajin, one day one juz, tahu, tapi dia tidak beramal dengan Quran? Ada enggak? Yang benar itu dia beriman, iman yang menuntut untuk dia membaca, mendengar, menghafal, mengerti, mentadaburi, merenungkan apa yang dia baca, dia paham, dia amalkan. Puncaknya Quran itu jadi moralitas akhlaknya. Quran hidup dalam dirinya. Quran tidak hanya tertulis dalam lembaran-lembaran kertas, tapi hidup dalam kalbunya. Itulah Nabi disebut innaka la'ala khuluqin azim. Ditanya Aisyah, apa akhlaknya Nabi? Khuluqul Quran. Karena itu enggak, kita tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya mendengar, membaca. Saya sering berkata kepada mereka yang menghafal Quran, tidak cukup Anda hafal Quran, Anda harus mengerti. Dan cahaya Quran itu mencahayai kalbumu dan terrefleksi, kemudian terrefleksi dalam perbuatan dan lisanmu.
Itu tujuan terakhir dari Quran itu. Maka Quran itu diajak dialog. Karena sesungguhnya Quran itu Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kalau kita salah, kita yang berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau Quran, Tuhan yang berbicara kepada kita. Tapi kan seringkali kita mendengar ini mengatakan, tapi ini tidak mendengar. Ya Pak ya? Kita baca Quran, tapi tidak pernah mendengar. Ini apalagi tidak pernah terrefleksikan ke sini. Quran itu diperuntukkan bagi mereka yang punya hati. Saya kira itu jawabannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kita jujur saya katakan, dari tadi saya cermati kita punya ceramah, saya perhatikan dia punya mimik dan gimik, retorikanya cukup menarik sekali bagi saya. Seandainya Pak Ustaz masih bujangan, pasti banyak gadis yang tertarik dari cinta. Sayangnya saya tidak tertarik, Pak. Tidak apa-apa, saudara. Janganlah mereka tertarik. Iya. Ya, dia punya hak asasi. Iya. Tapi ada suara-suara sembah. Pak Ustaz, Iya. pertanyaan, bukan pertanyaan Ustaz, hanya komentar Iya. dan saya minta tolong sama Ustaz, tolong diluruskan kalau komentar saya direngko. Tadi Pak Ustaz mengatakan diam, perlu diam pada dia. Tapi saya sadar diriku Pak Ustaz, saya orang suka cerita, suka bicara. Dan saya teringat salah satu hadis Nabi, hati bin nasa ala qadri uqulihim. Bicaralah. Tapi bicaranya itu mengikuti ritme pemikiran seseorang yang mau kita ajak bicara. Apakah saya salah Ustaz? Selalu bicara begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin saya lebih banyak bicara daripada Bapak. Saya lebih banyak bicara. Hari Sabtu kalau saya bicara, subuh itu full bicara. Sampai kadang sudah itu pergi lagi mengajar, bicara lagi. Tapi ketika saya dikasih amanah Tuhan untuk jadi dosen dan bicara tentang Quran, saya lalu bilang begini, saya bersyukur kepada Allah, saya dikasih pekerjaan dosen. Saya lewat mengajar itu, saya selalu menyebut nama Allah. Setiap saya mengajar, pasti saya sebut nama Tuhan. Tinggal saya bagaimana nama itu berpengaruh kepada saya. Yang saya selalu bertanyakan terhadap diri saya itu mengadu sama Allah, ya Allah, kenapa nama-namamu belum berpengaruh pada diriku? Setiap saat saya baca, saya dengar, tapi dia tidak punya pengaruh. Baik Ustaz, terima kasih banyak, luar biasa. Assalamualaikum. Mohon izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ustaz, saya melalui sebuah proses yang saya yakin semua makhluk hidup akan merasakan yang namanya sebuah kematian. Ada kakak saya kemarin wafat. Saya mengikuti prosesnya itu mulai dari beliau sakaratul maut sampai pada akhirnya beliau wafat di rumah sakit. Dr. Usman Jahat. Bukan, Bukan. kebetulan bersamaan. Ya. Kemudian saya ikut proses memandikan, saya ikut juga proses mengkafani, dan saya juga masuk ke proses pemakaman. Banyak sekali yang saya dapat, dan saya bersyukur pada Allah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti dan menyaksikan semua proses. Dan itu memang secara tersungkur di hadapan Allah, mengingat sebuah kematian dan akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Pertanyaan saya Ustaz, bahwa setiap manusia itu mempunyai dua hal, ada raga dan ada
jiwa. Kalau saya mengutip dari surah Al-Fajr ayat 25 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika yadam marjin farhuli fi ibadi farhuli jannah. Apa kandungan makna dan bagaimana proses daripada surah Al-Fajr ini kalau kita mau menjadikan sebuah pegangan hidup, bahwa raga kita ini akan kembali ke tanah karena asalnya dari tanah, dan yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa apa yang Allah ridho dan ridho, dan bagaimana prosesnya bisa seperti itu sehingga saya termasuk salah seorang yang sangat takut mati, Ustaz. Dan saya banyak dosa. Setiap hari saya mengoreksi diri saya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Mungkin itu sudah. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah satu yang harus di muhasabah itu adalah kualitas jiwa. Jadi kualitas jiwa itu ada, paling tidak ada 4, tapi yang disebut Quran itu 3. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Jangan berhenti di 2 ini yang tadi. Di nafsul ammarah, apalagi di nafsul lawamah juga jangan berhenti. Harus tinggalkan ini untuk naik ke nafsul mulhamah. Kalau ulama mengatakan nafsul mulhamah. Apa perbedaannya? Nafsul amarah 100% buruk. Kalau kita persenkan. Nafsul lawamah 50-50. 50%. Karena itu selalu menyesal. Jadi kalau menyesati berarti itu nafsul amarah. Nah, nikmati itu kejahatannya. Itu nafsul amarah namanya. Melakukan sekarang nikmati betul itu kesalahan. Kalau nafsu lawamah 50% kebaikan, jatuh lagi dalam keburukan. Maka dia menyesal kalau dia jatuh dalam keburukan. Ini potensi Allah. Kalau dia nafsu mulhamah, kira-kira 60/40. Tapi jangan berhenti di tingkat 3 ini. Berusaha untuk naik ke tingkat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu 99% dalam kebaikan. Ciri orang seperti ini, kalau dia melakukan kesalahan kecil saja, dia langsung taubat kepada Allah. Karena taubat istighfar itu pekerjaan dia, pekerjaan saat. Itu. Sebenarnya kalau mau kaji lebih dalam itu indah sekali dikaji itu tentang kematian, membaca doa sebelum tidur dan doa setelah tidur. Kalau Bapak baca doa sebelum tidur apa? Bismika, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Kalau Bapak mau mati dalam bismika, dalam kesadaran ilahi, saya singkatkan begitu, hiduplah dalam kesadaran ilahi. Orang yang hidup dalam kesadaran ilahi, dia akan mati dalam kesadaran ilahi. Itu yang dimaksud Ibnu Allah, dia mengatakan begini, an-najahu bin nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Kesuksesan di akhir hayat kehidupan karena di awalnya dimulai dengan kesadaran rujuk kembali kepada Allah. Memulai sesuatu di tahun 2025 ini dengan kembali kepada Allah, maka insya Allah di akhir 2025 juga bersama dengan Allah. Di situ hikmahnya Pak. Kenapa tahun ini dimulai dengan bulan Rajab dalam kalender Hijriah? Apa maknanya? Bawa cahaya Rajab dalam kehidupanmu tahun 2000 ini. Itu. Lalu dia mengatakan begini, man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Siapa yang bercahaya awalnya, bercahaya akhirnya.
Siapa yang gelap awalnya, sangat mungkin gelap akhirnya. Meskipun dalam proses perjalanan terbuka lebar untuk melakukan pertobatan, tapi sangat mungkin. Kalau Bapak dalam satu hari, Pak, kapan kita hidup? Kapan kehidupan tak mulai? Dan kapan dia berakhir dalam satu hari? Setiap orang memulai kehidupannya dalam satu hari ketika dia bangun. Oke? Dan mengakhiri kehidupannya setiap hari ketika dia tidur. Jadi tidur itu jalan menuju kematian. Ketika orang bangun dari tidurnya, kalimat yang pertama dia baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Dia syukur, dia puji Allah. Segala puji milikmu ya Allah. Jadi pertama yang muncul adalah keterpujian Allah. Karena engkau hidupkan saya, maka saya gunakan kehidupan ini menuju engkau. Maka itu namanya dia bersyukur akan kehidupan. Kenapa dia lakukan itu? Dia sadar, ilaihin nusur, kepadamu kami kembali. Saya tambahkan mudah-mudahan, tapi kalau ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Tapi yang belum tahu bisa diamalkan. Sebelum, kalau kita bangun baca doa ini di tempat tidur masih kan? Bacalah 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Itu isinya hidup, itu 10 ayat terakhir surah Al-Imran, itu isinya hidup. Maka cahaya ini, cahaya 10 ayat terakhir surah Al-Imran, bawa dalam kehidupan ini. Itu cahayanya hidup itu. 10 terakhir ayat. Kalau saya baca itu agak lama. Kalau sudah bangun masih Pak, pergi kita berwudu. Ya, tadi baca doa kan? Terputus ikatan setan. Kedua, berwudu, terputus ikatan kedua. Bapak salah, terputus ikatan ketiga. Karena memang ada 3 ikatan setan sama kita setiap malam. Kalau Bapak sudah salat fajar, bacalah zikir ini, Pak. Allahumma barik lana fil maut, barik li fil maut, wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahi kami dalam kematian dan setelah kematian. Jadi baru di subuh hari yang pertama muncul sama Bapak bukan kehidupan. Itu. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira cukup ya Pak. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanaka nafsi, waghfir li fa innaka la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.